Yang mendirikan NKRI itu kader Muhammadiyah. Indonesia itu yang bikin orang Muhammadiyah. Soekarno, proklamator, presiden pertama, itu santri ngintil Kiai Dahlan. Nomor bakunya 384. Gak ada nomor baku. Soekarno 384. Santri langsung Kiai Dahlan. Menulis buku bagus. Makin lama makin cinta Muhammadiyah. Kalau nanti aku mati, kubur aku dengan panji-panji Muhammadiyah. Soekarno, Pak. Karir tertingginya di Muhammadiyah sebagai Ketua Majelis Dikdasmen di Bengkulu yang memproklamasikan negara kader Muhammadiyah. Yang menjahit bendera merah putih, sang saka kader Aisyah. Sinten Bu? Fatmawati. Siapa Fatmawati? Sinten Bu Fatmawati? Fatmawati itu putri tercinta Buya Hasanuddin, Ketua Konsul Muhammadiyah Bengkulu, konsul. Yang merumuskan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sinten? Ki Bagus. Siapa Ki Bagus? Ketua PP Muhammadiyah. Ki Bagus Hatikusumo. Merumuskan ketuhanan yang Maha Esa. Dulu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalau itu dipaksakan, Bali memisahkan diri, Maluku memisahkan diri, Batak memisahkan diri. Maka demi kesatuan, Ki Bagus mengusulkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita tidak suka sama Jokowi, Jokowinya saja. Jangan musuhi negaranya. Makanya Bapak Ibu tidak usah susah dengan utang 1.300 triliun. Kecil, Pak. Kecil. Loh yang dikorupsi aja 3.300 triliun kok. Orang luar negeri itu ngutangi Indonesia itu karena percaya iso nyaur. Jangan berani ya ngutangi orang yang tidak bisa nyaur. Tidak berani. Rasulullah kalau minum teh bikinan Aisyah atau istri-istri yang lain, diminum separuh. Yang separuh diminum, yang separuh sisanya buat istrinya. Sayyidah Aisyah kalau minum di bekas bibir di gelas Rasulullah, persis di bekas bibirnya. Untuk apa? Rasulullah itu kalau beliau senang, beliau tersenyum. Kalau tidak senang, beliau diam. Itu akhlak adab pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Qala ta'ala fi hadil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayuhan nas ittaqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan la yamassuhu ilal mutahharun tanzilu mirabbil alamin. Afa bihadzal hadisi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Falaula idza balaghatil khulqum wa antum khinaidi tandurun wa nahnu aqrabu ilaihim minkum walakin la tubshirun. Falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa rayhanu wa jannatun na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin fassalamu laka min ashabil yamin. Wa amma in kana minal mukaddibina ad-dallin fanuzzulu min hamim wa tasliyahu jahim. Inna hadza lahuwal haqqul yaqin fasabbi bismi rabbikal adzim. Al-ayah. Niki surat pesugihan, Mbak. Jangan nek mau surat iki rutin, insya Allah dihindarkan dari kefakiran, diberikan kecukupan. Al-Waqiah. Kadang teng ngajine awake dhewe ngeten iki mboten enten yo. Belajar salat tok tuwek-tuwek. Wis salat pun cekap pun, mboten usah belajar salat. Cukup kok. Salat niku lek kula kali panjenengan sami, tambah suwe mesti tambah keliru. Tambah tuwek tambah keliru. Salat niku sing leres nek kate sujud dengkule dhisik. Tapi nek wis kena asam urat kudu tangan dhisik. Lek dengkul dhisik iso njungkel. Bangun dari sujud mestinya juga harus sejajar.
Tapi nek men sepuh mesti bokong dhisik. Lek bokong dhisik rawan kancane burik jebul. Nggih ngoten niku. Tambah sepuh ngoten niku. Untune wis protol, muni rok dadi lok. Pun lha saiki pun cekap, pun cekap. Saiki ngaji kali kula ngaji guyon mawon. Bapak sekalian, alhamdulillah saya sudah 4 kali ke sini. Pun mboten krasa ping sekawan. Bapak Ibu sekalian, temanya ini yang minta jenengan loh, bukan saya yang minta. Temanya dahsyat ini. Runtuhnya keadaban bangsa. Saya ingin awali. Sekarang ini penduduk dunia berapa Bapak Ibu sekalian? Kita. Penduduk dunia sekarang itu menurut sensus tahun 23, 9 miliar. Dari 9 miliar itu, yang mengaku beragama Nasrani 2,3 miliar. Yang mengaku beragama Islam 1,8 miliar. Yang mengaku beragama Buddha 1,2 miliar. Yang mengaku beragama Hindu 1,2 miliar. Yang mengaku beragama Buddha 800 juta. Yang mengaku beragama Shinto 400 juta. Yang mengaku beragama Bahai 70 juta. Yang mengaku Yahudi 14 juta. Ada 3 miliar yang belum beragama. Jumlah agama di dunia berapa sekarang? Kalau penduduknya 9 miliar. Kalau jumlah agamanya berapa? 6? 7? Jumlah agama di dunia itu 4.200 agama. Yang saya sebut tadi 7 tadi itu yang agama yang pengikutnya di atas 7 juta. Kalau misalnya usulan Menteri Dalam Negeri Mendiang Cahyokumolo dilegalisasi tentang dibolehkannya penduduk Indonesia menulis agama selain Islam, maka mungkin umat Islam tinggal 10%. Agama kapitayan jumlahnya 230 di Indonesia. Menurut Buya Hamka, kalau kamu ingin lihat orang Islam, lihat mereka ketika sholat Jumat. Kalau kamu ingin melihat orang beriman, lihat sholat subuh. Tahun 1985 ada survei dari Arswendo Atmowiloto. Pernah dengar nggih? Orang-orang yang seusia saya barangkali Bang. Ada tabloid bintang dulu. Tentang idola remaja. 1. Michael Jackson. Tahun 85. 2. Rolling Stone. 3. Madonna. 16. Omai Rama. 17. Nabi Muhammad. Mestinya itu data luar biasa. Agar kita umat Islam tahu peta umat Islam. Tapi kita tersinggung, Arswendo Atmowiloto dituntut dianggap pelecehan agama terus dibui. Itu tahun 85. Hari ini lebih nemen. Laporan Muslim Indonesian Report. Jumlah penduduk Indonesia sekarang 273 juta. Yang mengaku beragama Islam sekitar 220 juta. Yang mengaku. Pakai survei deduktif dari umum ke khusus. Di 35 kota di seluruh Indonesia. Dari tiap-tiap orang Islam 100 orang yang mengaku beragama Islam. Berapa orang yang sholat Id? Sholat setahun sepisan. 30 orang. Setahun sekali. Situbondo alhamdulillah 45 orang, kota santri. Situbondo, Jember, Pasuruan, Probolinggo, kota santri. Tapal Kuda itu masih 40-60. Tapi Nyuwun Sewu, Magetan, Pacitan 15 orang, kota Abangan. Maka di rata 30 orang. Dari 30 orang yang sholat Id, berapa orang yang sholat Jumat? 14 orang. Dari 14 orang yang sholat Id, yang sholat Jumat, berapa orang yang sholat fardu? 7 orang. Dari 7 orang yang sholat fardu, berapa orang yang paham bacaan Al-Fatihah? 4 orang.
Ini yang lebih ngeri ini, terakhir. Dari 4 orang yang paham bacaan Al-Fatihah, berapa orang yang paham bacaan tahiyat? 1 orang. Boten percatos jenengan kula tes pantun. Jenengan lho nih, nopo atahiyatul lillah wa sholatu wa thayyibah. Atum. Ayo. Sinten sing saged? Atahiyatul lillah wa sholawatu wa thayyibah. Atau atahiyatul mubarakatus sholawatut wa thayyibah nopo? Ayo. Baca masuk, barang ngerti kok. Dan ini bukannya di sini semua, Pak. Kita tanya pada diri sendiri. Atahiyatul lillah lo kita tidak tahu. Maka Bapak sekalian, ketika saya ditanya di MUI Batu, saya ditanya, bagaimana hukumnya merayakan Maulid? Salafi bilang bid'ah. Muhammadiyah nubah. Harus paham ini, mubah. MUI Batu berpendapat merayakan Maulid hukumnya wajib mughaladzah. Wajib kalau tambahi mughaladzah. Kenapa? Karena sekarang ini umat Islam dengan Nabi Muhammad gak kenal. Siapa putra Kanjeng Nabi Muhammad yang pertama? Sinten? Ayo. Berapa putranya? Ayo. Berapa jumlah istrinya? Ayo. Kapan Nabi Muhammad wafat? Ayo. Anak-anak kita tuh lebih hafal liminhu, Pak. Lebih hafal drakor. Siapa 10 sahabat Nabi yang masuk surga tanpa dihisab? Siapa istri pertama Nabi? Siapa istri kedua Nabi? Gak ada yang tahu. Ini problem besar, Pak, sekarang kita ini. Lah kalau kita saja tidak tahu, apalagi orang luar. Kita ini sholat, puasa, zakat, ngaku umatnya Nabi Muhammad, ngaku mencintai Nabi Muhammad, tapi gak kenal sama Nabi. Saya khawatir kita ini termasuk orang yang disindir Nabi. Besok ada orang masuk surga, dapat fasilitas surga, hidup mewah di surga, tapi gak kenal sama aku. Gak kenal sama Nabi. Siapa itu ya Rasulullah? Salah satunya. Yaitu orang yang saben-saben disebut namaku, dia gak bersolawat kepadaku. Ini kita harus mulai berpikir proporsional. Bapak Ibu sekalian, itu kondisi real umat Islam sekarang. Sekarang ini jujur saja, saya belum bicara bangsa, kita bicara Muhammadiyah, bicara organisasi gerakan Islam. Kita sekarang diuji berat. Saya bilang haji itu seperti kotak Pandora. Dibuka, sopo sing mambu mati. Khalid Basalamah mati. NU banyak mati. Kita Muhammadiyah dapat juga, Pak. Bendung kita juga kena. Mana, Pak? Berat, Pak, kita sekarang. Semua kena. Semua kena. Yang salah siapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak usah saling menyalahkan. Yang penting kita saling muhasabah. Bapak Ibu sekalian, keadaban itu, adab itu artinya akhlak, tata laku, perilaku. Hari ini saya bersyukur, saya nulis terakhir. Tadi pagi subuh, saya nulis bersyukur ulama Muhammadiyah nggak ada yang bertengkar. Syukur kita, Pak. Mulai awal berdiri sampai hari ini, ganok ceritane ulama Muhammadiyah tukaran. Nggak pernah ada muktamar luar biasa di Muhammadiyah. Sampai hari ini, terpikir saja enggak. Itu dahsyatnya Muhammadiyah.
Saya nulis lagi belajar ikhlas pada pengurus Muhammadiyah. Muhammadiyah itu organisasi nomor 4 terkaya di dunia. Nomor 1 Katolik. Nomor 2 Katolik. Nomor 3 Katolik. Nomor 4 Muhammadiyah. Kenapa? Karena semua aset persyarikatan milik Muhammadiyah. Gak ada yang atas nama pribadi. Di ormas lain bukan milik organisasi, tapi milik wong. Milik person, milik pribadi. Sidogiri bukan milik NU. Asam Bagus bukan milik NU, tapi milik wong NU. Muhammadiyah, Pak. Dasar. Ini kan juga milik Muhammadiyah kan? Bukan milik person kan? Coba dasarnya Muhammadiyah. Muhammadiyah orangnya urunan. Bikin masjid. Gerakan wakaf, beli semen, beli macam-macam. Bahkan dulu yang merintis terus gak diiling-iling, gak nok manakib, gak nok hol, gak ditungakno. Kadang-kadang kita juga kebaju juga iwe. Lali kabeh wis. Dengan pejuang-pejuang itu kita lupa semua wis. Itu kan ikhlasnya bukan hanya sudah ikhlas double Pak di Muhammadiyah itu. Kerja keras, amal akeh, populer dilupakan. Di kampus saya UMM itu banyak dosen baru tanya, kenapa kok masjidnya diberi nama Kyai Bejo Darmaleksono loh? Kurang ajar orang ini. Nah itu kalau di tradisi NU itu kan hallnya sudah kita nggak tahu sopo Kyai Bejo, sopo Pak Malik, nggak tahu kita. Nggak tahu. Nah, semua aset di atas namakan persyarikatan. Kita lihat misalnya, satu contoh, saya punya teman namanya Ustadz Abdullah Jawas, ulama Salafi, punya Radio Roja. Pernah dengar gak? Radio Roja, TV Roja. Belum wafat. Tadi telu Pak saya. Rebutan. Karena milik pribadi. Bisa diwariskan ke anak cucu. Lah pimpinan Muhammadiyah itu cuma gowo stempel. Karo kertas kok. Gegeran. Rebutan stempel. Pengurus lama tidak mau ngasihkan stempel. Pengurus baru pesan stempel anyar. Selesai. Aman Muhammadiyah itu. Di Semarang ada namanya Kiai Rumani, Ketua PBNU Jawa Tengah. Ketua. Wakaf tanah 6 hektar. Berikut bangunan untuk Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kiai Rumani. Beliau kemarin dikasih award Pak Germi. Award PP Muhammadiyah ada 3 orang yang dikasih award dalam milad. Yang pertama Profesor Mitsuo Nakamura dari Jepang. Yang kedua Haji Muhammad Bisri Gresik. Yang wakaf 50 hektar tanah, Gresik, dan yang ketiga Kiai Rumani. Dan orang-orang seperti itu di Muhammadiyah banyak. Mewakafkan tanah, rumah, sertifikat rumah diagunkan untuk bank. Mana ada di dunia yang seperti itu? Hanya di Muhammadiyah. Ulama-ulama Muhammadiyah itu kalau misalkan hari ini, gak ada ulama Muhammadiyah itu jualan produk sendiri. Ayo sekolah, ya sekolah di sekolah Muhammadiyah, bukan di sekolah saya. Ayo nyantri, ya di pondok Muhammadiyah, bukan di pondok pribadi. Ayo pergi haji, jadi travelnya Muhammadiyah, bukan di travel pribadi. Gitu. Sekarang banyak ustadz-ustadz punya travel, tapi kan milik pribadi. Gitu itu kok kita tergiur gitu loh. Kita itu sudah luar biasa Muhammadiyah itu. Dasar. Bukan bermaksud membanggakan. Hari ini penting, Pak. Disampaikan begini ini penting karena semua orang menganggap paling baik. Lah Muhammadiyah kok tidak berani menganggap paling baik gimana? Kita punya kekayaan 400 triliun. Gimana? Ya penjenengan itu yang urunan. Kekuatan kita itu di urunan, sedekah. Gak ada bohir.
Gak ada penyandang dana. Semuanya milik umat. Ini luar biasanya di Muhammadiyah. Cek kalau jenengan. Di mana ada organisasi seperti itu? Tidak ada, Pak. Salafi itu sejak 1732. Muhammadiyah lahir tahun 1912. Apa hasilnya Salafi? Sekolah punya ndak? Masjid punya ndak? HTI punya ndak di rumah sakit? Nggak ada, tukaran tok gitu. Maka kita jangan ikut-ikutan. Jujur udah sampaikan, kita di Muhammadiyah, ini mau ngajinya udah kenceng dulu ya, nanti kita guyon. Sayangnya ada beberapa aktivis pimpinan Muhammadiyah itu tidak tahu tujuannya bermuhammadiyah. Lupa mungkin. Apa ada yang bisa sebutkan tujuan Muhammadiyah? Nopo, Pak? Nopo, Bu? Apa tujuan Muhammadiyah? Ayo. Jangan sampai kita berorganisasi lupa pada tujuan. Tujuan Muhammadiyah itu seplit aja di belakang, ingin mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Hanya itu. Tujuan HTI? Bikin khilafah. FPI? Bikin khilafah. Salafi? Bikin daulah. Muhammadiyah ingin mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Beda, Pak, tujuan kita. Mungkin sholat kita sama, tidak pakai usoli. Mungkin sholat kita sama, subuh tidak pakai kunut, tapi tujuannya beda. HTI terpecah jadi 3. Ikhwan jadi 2. Salafi jadi 4. 4 itu yang paling besar. Yang di bawah, jangan tanya. Dengan hari ini pirsa ini pertengkaran teman-teman Salafi di Jogja. Ngeri, Pak. Tadi saya dengar dari Ustaz Nur di situ Bondo aja 2 sudah. Di Batu 4 Salafi. Sesama Ustaz gegeran. Saling tahdir. Saling mengkafirkan. Podo Ustate. Ini keadaban. Lah kalau ulamanya sudah tidak beradab, terus gimana umatnya? Ikan busuk dari kepalanya, ulama busuk dari ulamanya. Setidaknya Salafi ada 4. Ada Salafi ilmi, ada Salafi haraki, ada Salafi jihadi, ada Salafi takfiri. Jangan tanya, Pak. Kalau hanya masih belajar sholat, celono cingkrang, itu Salafi ilmi itu. Kalau sudah haraki, baiat. Saya dulu sudah baiat. Dulu guru saya namanya Ustadz Abdullah Sungkar. Masih pernah dengar? Beliau melawan Pak Harto, lari ke Malaysia. Kemudian beliau digantikan oleh Ustadz Abu Bakar Basir. Saya santrinya. Saya Salafi 15 tahun tobat. Repot sekarang ya. Nah, saya melihat Muhammadiyah itu luar biasa. Luar biasa. Gak ada orang bertengkar di Muhammadiyah itu. Karena orang rebutan jadi pimpinan. Kampanye di Muhammadiyah enggak? Kampanye KTW muktamar, bagi-bagi amplop, bagi-bagi kunci mobil. Bahaya di Muhammadiyah PPN. Gak ada kita. Gak ada. Itu Muhammadiyah. Kembali ke belakang. Yang mendirikan NKRI itu kader Muhammadiyah. Indonesia itu yang bikin orang Muhammadiyah. Soekarno, proklamator, presiden pertama, itu santri ngintil Kiai Dahlan. Nomor bakunya 384. Gak ada nomor baku. Jadi nomor baku lebih rendah. Warat duwe. Soekarno 384. Santri langsung Kiai Dahlan. Menulis buku bagus,
makin lama makin cinta Muhammadiyah. Kalau nanti aku mati, kubur aku dengan panji-panji Muhammadiyah. Soekarno, Pak. Karir tertingginya di Muhammadiyah sebagai Ketua Majelis Dikdasmen di Bengkulu. Yang memproklamasikan negara, kader Muhammadiyah. Yang menjahit bendera merah putih, sang saka, kader Aisyah. Sinten, Bu? Fatmawati. Siapa Fatmawati? Sinten, Bu, Fatmawati? Fatmawati itu putri tercinta Buya Hasanuddin, Ketua Konsul Muhammadiyah Bengkulu, konsul. Kalau PP disebut Horberstur, Belanda nyebutnya Horberstur dulu, gerombolan. Kalau wilayah disebut konsul. Buya Hasanuddin punya istri cantik namanya Ibu Siti Hadijah. Punya anak aktivis Aisyah namanya Ibu Fatmawati. Yang memproklamasikan negara adalah kader Muhammadiyah, yang menjahit bendera sang saka adalah kader Aisyah. Coba. Yang merumuskan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sinten? Ki Bagus. Siapa Ki Bagus? Ketua PP Muhammadiyah. Ki Bagus Hatikusumo. Merumuskan ketuhanan yang Maha Esa. Dulu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalau itu dipaksakan, Bali memisahkan diri. Maluku memisahkan diri. Batak memisahkan diri. Maka demi kesatuan, Ki Bagus mengusulkan ketuhanan yang Maha Esa. Ulama Muhammadiyah. Soeharto Muhammadiyah. Alumni SMP Muhammadiyah 3 Kemusut, Magelang. Bapak Abri Jenderal Sudirman, pengurus ketua Panduan HW. Muhammadiyah itu, Pak, jangan tanya. Maka jangan memusuhi negara. Negara itu milik kita. Kalau kita tidak suka sama Jokowi, Jokowinya saja. Jangan musuhi negaranya. Negara kita yang bikin. Negara ini kita yang bikin. Indonesia itu negeri yang kaya raya. Pol, Pak, kayanya. Makanya Bapak Ibu tidak usah susah dengan utang 1.300 triliun. Kecil, Pak. Kecil. Loh, yang dikorupsi aja 3.300 triliun kok. Gimana? Kecil. Sebetulnya gak ada lagu kali jenengan. Negara ini soge pol. Dulu ada koruptor fenomenal zaman Pak Harto, Edi Tansil. Masih imut nggih? Edi Tansil 15 miliar, wes koyo Indonesia koyo entek. Sampai sekarang tidak tahu Edi Tansil kemana. 15 miliar, koyo besar-besar. Sebentar lagi Sudikat Mono 180 miliar. Sebentar lagi Bob Hasan 400 miliar. Wah, kemen masih M. Habis itu T sudah. Mainnya di T. 2T. 7T. 70T. 370T. 1000T. Sekarang 3.300T. Bayo. Kayak opo gitu. Coba. Maka jangan khawatir, Pak. Orang luar negeri itu ngutangi Indonesia itu karena percaya iso nyaur. Jenengan berani ya ngutangi orang yang tidak bisa nyaur? Tidak berani. Indonesia itu kalau misalkan utang kita 1 juta T, 1 juta T. Di dalam 50 itu loh, Pak, sudah selesai. Kita punya pulau 16.000, Pak. 16.000 pulau. Kaya raya Indonesia itu. Ini negeri Pak Dotun Toibatun Warobun Gokul. Saya berani mengatakan itu.
Ciri-cirinya di Quran surat Saba itu, negeri ba'datun thayyibatun warbun ghafur itu airnya berlimpah. Bukan minyak, air. Sumber kehidupan itu air. Bukan minyak, bukan tamban, tapi air. Tanah Indonesia itu dikeduk 2 meter muncul air. Udaranya sejuk. Buah-buahan berlimpah. Sayur-sayur berlimpah Indonesia. Tahun 2005 saya pernah tinggal di Kanada, di Vancouver. Musim kering, puasa Ramadan. Puasanya 21 jam, Pak. 21 jam puasanya. Hanya ada waktu 3 jam untuk buka, sholat maghrib, tarweh, isya, tarweh, subuh, sahur. 3 jam. Gak ada orang gugah-gugah sahur. Gak ada orang bagi-bagi takjil. Indonesia, Masya Allah. Saya pernah buka di Bahrain, Abu Dhabi, Qatar. Teng mriko posone sepi, Pak. Sepi. Sepi. Mekah itu kalau gak ada orang Indonesia, sepi. Lah kita haji itu 34 tahun antri ini. Orang Indonesia kok. 34 tahun antri. Lalu saiki le putune ta sing berangkat. Bayangkan Indonesia ini. Jadi kan kalau pirsani Mekah asli itu saat Covid itu. Kan wong tua di Mekah yuk. Wong Mekah balik karo ing sholat kira-kira. Indonesia kepengin traweh di Masjidil Haram, direwangi dodol omah coba. Dasar Indonesia. Nah, di Qatar jam itu kalau puasa itu kan membatalkan puasa namanya iftar. Iftar itu membatalkan puasa dengan yang manis-manis. Dengan kurma 3 biji, 5 biji, 7 biji, dengan air setengah gelas, yang penting ganjil. Di Indonesia, takjil namanya. Tahu berontak telu, pisang goreng 4, kolak sak mangkok. Boleh ditakoni, wis buka Mas, durung. Oh. Jadi hampir sana Indonesia tok Pak sing ngoten niku. Meriah puasa di Indonesia itu. Masya Allah. Maka kita bersyukur hidup di Indonesia. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Masjid-masjid di Indonesia itu rame pol. Kalau misalkan seluruh orang Indonesia sholat, nah iya, gak cukup Pak masjidnya. Banyak ada hikmahnya tadi. Lawang 30 orang yang sholat itu masjid sudah gak menampung. Di sini satu RW itu di saya situ buat tadi di itu, saya RW itu masjidnya loro. Musolane telu, wonge pancet. Akeh masjidnya karo jamaahnya. Coba. Itu Indonesia. Kita bersyukur Pak hidup di Indonesia. Ibu-ibu, Nabi Muhammad SAW nanti ngendikan pernah bicara gini. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Mesra dengan istrinya. Rasulullah itu romantis. Rasulullah tidak suka dengan laki-laki kaku yang kasar. Rasulullah itu suka tersenyum, suka tertawa. Karena salah satu ciri ahli surga itu tersenyum. Kalau Bapak Ibu tidak bisa tersenyum, berarti diragukan bisa masuk surga. Merengut itu cirinya ahli neraka. Gitu. Ono tak mlebu swarga merengut. Sing merengut mesti berbuka masam loh. Orang berbuka masam itu masuk neraka. Makanya wajah itu harus ramah. Ini adab pertama, harus ramah, tersenyum.
Syukur jangan tersenyum di pinggir jalan, tapi tersenyum. Nah, Rasulullah itu kalau panggil istrinya itu dengan nama mesra. Bukan nama jangkar, bukan nama langsung. Tapi, ya Humairah, wahai si pipi merah. Rasulullah itu punya kebiasaan kalau pagi dibikinkan teh oleh Aisyah. Rasulullah kalau minum teh bikinan Aisyah atau istri-istri yang lain diminum separuh. Yang separuh diminum, yang separuh sisanya buat istrinya. Sayyidah Aisyah kalau minum di bekas bibir di gelas Rasulullah persis di bekas bibirnya. Mau coba, persis di bekas bibirnya. Untuk apa? Untuk melahirkan sakinah, mawaddah warahmah. Cinta. Suatu kali Rasulullah SAW dibikinkan minum, tapi tidak disisakan, dihabiskan semua. Dihabiskan semua minumannya. Aisyah mendekat kaget. Ya Rasulullah, mana bagianku? Kok minumnya dihabiskan semua? Rasulullah itu kalau beliau senang beliau tersenyum, kalau tidak senang beliau diam. Itu akhlak adab pertama. Nah, Aisyah karena gelasnya nggak ada minumnya, dia pergi ke dapur. Kembali bikin minuman yang sama. Betapa kagetnya Aisyah. Di dapur gulanya habis. Yang ada tadi cuma garam. Ternyata teh yang disajikan kepada Rasulullah tadi bukan gula, tapi garam. Kenapa Rasulullah dihabiskan? Karena Rasulullah ingin istrinya kecewa. Coba. Adab itu, Pak. Nah, ibu-ibu nanti dicoba. Bapak-bapak habis dari kebun, dari kantor, dari kerja, dibikinkan teh dari garam. Nanti kalau dihabiskan, berarti bapak-bapak masih cinta sama ibu. Tapi kalau gelasnya dibanting, sama dengan saya. Itu adab pertama, Pak. Adab di rumah. Itu Rasulullah. Innaka la'ala khuluqin adim. Sungguh dalam diri Muhammad itu terdapat akhlak yang terpuji. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sungguh aku utus engkau Muhammad kecuali hanya untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak. Akhlak Nabi. Pernah suatu kali Nabi Muhammad SAW puasa sunnah. Pak Dasar, ada seorang sahabat Nabi yang fakir, miskin, ingin memberi hadiah kepada Rasulullah. Dia nggak punya apa-apa, kecuali 3 buah batang anggur di halaman rumahnya. Dia kumpulkan anggur itu yang masak, ditaruh di mangkok. Selama 1 minggu, mangkoknya penuh dengan anggur. Dia bilang kepada istrinya, wahai istriku, anggur ini akan kita hadiahkan kepada Nabi. Memberi hadiah kepada orang paling dicintai. Nah, Nabi Muhammad sedang duduk bersama Abu Bakar, Abu Darda, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, yang semuanya sedang puasa. Begitu nyampe, ya Rasulullah, ini ada anggur, aku ingin hadiahkan untukmu. Abu Bakar beri isyarat kepada yang berhadiah tadi. Nabi puasa. Kecewa. Dia balik pulang. Jarak 7 langkah, Rasul berkata, hai Fulan, ikrob, ikrob. Hai Fulan, mendekat, mendekat, mendekat. Bawa apa kau? Anggur ya Rasulullah. Mana dekatkan, dekatkan, didekatkan. Diambil oleh Rasulullah. Poso loh kanjeng Nabi. Mokel Pak kanjeng Nabi. Diambil, dimakan, dikunyah, ditelan, tersenyum.
Diambil, dimakan, dikunyah, tersenyum. Sampai seluruh anggur dalam mangkok habis. Rasul mendoakan keberkahan. Jangan tanya sukacitanya orang yang beri hadiah tadi. Dia bilang kepada istrinya, "Wah istriku, hadiah kita diterima oleh Rasulullah." Senang, Pak. Abu Darda mendekat, "Ya Rasulullah, Anda kok tidak berbagi?" Biasanya Kanjeng Nabi itu kan berbagi. Ini enggak. Saya itu sudah 3 hari tidak makan. Wah, Anda makan semua. Abu Hurairah, saya itu sudah 7 hari cuma minum air. Gimana ini Kanjeng Nabi itu kok tidak berbagi? Apa kata Rasulullah dalam bahasa kita? Awakmu mah ngerti ya, anggur iku mang rasane ketut. Rasamu mang aku guyu, aku mang ngempet. Oh, Pak. Rasul hanya ingin menyenangkan, Pak. Menyenangkan hati orang yang memberi. Dan ini kemudian para ulama mengistinbat hukum. Bolehnya orang mokel yang sedang puasa sunnah. Orang puasa sunnah itu seperti raja. Kalau kita puasa sunnah, ada orang menghidangkan makanan, mokel dimakan. Wajib menyenangkan pada hati orang yang memberi. Kita masih dapat pahala puasa sunnah utuh. Puasa sunnahnya pahalanya utuh. Ditambah pahala menyenangkan hati orang yang memberi hidangan dasar. Nah makanya nanti Bapak Ibu jamaah, kalau sebesok puasa sunnah Senin, jam 2 apa jam 3 gitu, nge-share di grup WA. Kalau sih ngejak mokel lagi. Oh, asal jangan tiap hari. Nah itu kan betapa akhlaknya Rasulullah itu loh. Adabnya Rasulullah itu kayak begitu. Pak R. Fakhrudin, wow dasar lagi. Masih ingat Pak R. Fakhrudin? Ketua PP Muhammadiyah, 4,5 periode. Penghulu, bukan profesor, bukan doktor, penghulu, naib golongan luru B, pensiun luru C. Masanya Pak R. Fakhrudin itu berdiri ribuan sekolah, ratusan rumah sakit, ratusan perguruan tinggi. Itu masanya Pak R. Fakhrudin. Bukan masanya Prof. Amin. Karena Pak Amin jadi ketua PP cuma 2,5 tahun. Bukan masanya Buya Syafi'i. Bukan masanya Prof. Din. Pak AR. Rumahnya ngontrak. Ngontrak Pak AR itu. Untuk memenuhi kehidupan keluarganya jual bensin eceran. Pak AR. Tapi dia adalah orang yang paling sering diajak sarapan pagi Pak Harto. Setiap Jumat pagi sarapan dengan Pak Harto. Kalau Pak Harto kan orang Muhammadiyah. Nah, puasa diundang oleh Gus Dur ke Tebuireng. Gus Dur itu sahabatnya Pak R. Fakhrudin. Gus Dur pernah bilang, "Aku ini orang Muhammadiyah yang dititipkan di NU." Gus Dur wis wali ya wis. Ngomongnya wis anggap guyon wis. Oh, wali luar biasa beliau. Nah, diundang. Maghrib buka bercengkrama, menjelang Isya pamit. Gus, acaranya pun rampung. Gus, acaranya sudah selesai. Saya sudah sholat, sudah buka, acara selesai, saya mau pamit pulang. Kira-kira kenapa Pak? Kok Pak R pamit pulang menjelang Isya? Kira-kira apa? Menghindari sholat tarawih 23 rakaat. Kan itu tuh kita itu. Kira terus bablas. Aku iso sholat tarawih 23 rakaat. Pak R pamit pulang. Gus Dur ngerti. Oh, iki karepe kate menghindari sholat tarawih. Apa bilang Gus Dur? Belum Pak R. Acaranya belum selesai. Loh, ada. Tambayis. Jamaah pingin panjenengan jadi imam sholat tarawih lah.
Dihindari malah dikongkon dadi imam to, Pak. Jadi apa kata Pak R? Nggih insyaallah kula sagah. Insyaallah saya sanggup. Ngimami Pak R. Pak R Fakhruddin itu orang Jawa. Tidak bisa bilang Muhammadiyah, tapi Mokamadiyah. Beliau tidak bisa bilang an'amta, tapi an'amta ngalaihim. Goiril magdubi ngalaihim. Ngain. Jawa medok. Nah, imam, kisah, selesai Pak R berdiri. Para jamaah, saya AR Fakhruddin, Ketua Muhammadiyah. Gus Dur mengamani saya menjadi sholat imam tarweh. Nah, giliran damel coro NU nopo coro Muhammadiyah. Jamaah sepakat NU berarti 13 rakaat. Biasanya teman NU itu 13 rakaat itu 15 menit mari. Niki mboten. 8 rakaat sampai jam 8:30. Dan kulit zaman redek apa muna. Balik ke belakang tanya. Jamaah lanjut 13 nopo witir. Sepakat witir. Ini yang oleh Gus Dur disebut ini orang Muhammadiyah yang bisa memuhammadiyahkan ribuan NU dalam semalam. Jawai Pak R itu luar biasa. Orang gampang nyesat-nyesat, no. Tidak gampang mengkafir-kafirkan. Tapi ngajak itu yang diajak tersenyum. Pak R. Di Bengkulu, ketika beliau jadi penghulu, diundang Yasina. Jenengan diundang Yasin, ramu dong mboten. Alah mboten ramu kali kaya kula. Golek alasan. Ono tangga Yasinan sing dari puwuh nyambangi putu, sing penting gak teko. Alasannya kan gitu. Pak R datang, Pak. Pak R besok malam Jumat panjenengan dipun aturi Yasinan. Nggih insyaallah kula dugi. Insyaallah saya datang. Malam Jumatnya Pak R tanya, berangkatnya dari mana? Ya dari rumah masing-masing Pak R. Kalau saya usul boleh, boleh. Apa? Gimana kalau berangkatnya dari masjid? Loh kok dari masjid? Iya. Kita jamaah Isya dulu. Satu dakwah kena. Wong jamaah Yasin sing biasanya gak tahu jamaah Isya, sekarang diajak jamaah Isya. Dakwah itu bertahap, Pak. Gak ada tahap langsung itu ndak ada. Bertahap. Pelan-pelan. Sabar. Nah. Sampai di tempat ngaji. Ini adab, Pak. Ini yang saya sampaikan adab semua. Terus. Ngajinya gimana? Ya biasa, Pak R. Maus Al-Fatihah, tawasulan, Yasinan, ndonga, berkatan, pulang. Kalau saya usul nambah boleh-boleh. Apa Pak R? Gimana kalau sebelum berkatan? Surat Yasin itu barang 1 atau 2 ayat kita bahas. Loh, panjenengan kersa monggo insyaallah dibahas ayat 1 sampai 5. Malam Jumat berikutnya, Pak R, gimana kalau ngajinya kemarin dilanjut? Dilanjut ayat 6 sampai 10. Dilanjut ayat 11 sampai 16. 3 wulan jamaah Yasin berubah dari ranting Muhammadiyah. Itu loh dakwah. Empun kenceng-kenceng terus. Nah dikenceng ini yang belayu kabeh ta orang. Saya ini di Batu, Pak. Tadi itu kalau saya disebut ketua MUI sama ketua PDM wis biasalah. Saya itu ketua Bamusi. PDIP, Pak. Saya ketua Baitul Muslimin. Ngaji karo mabuk-mabuk itu, Pak. Wania. Sing biasa ngomong beta-beta takon ngaji nek wong mabuk-mabuk itu. Long salate durung mosok kullu bid'atin
Sholat itu durung. Ngaji ini wis Masya Allah. Yang penting ngaji dulu. Saya juga punya komunitas Purel, Pak. Kenapa Purel? Di sini nggak ada Purel ya. Di Batu itu kan banyak diskotik, kafe. Purel itu perempuan-perempuan yang meluangkan miras nih loh. Ya setengah pelacur. Itu. Saya punya kumpulan itu. Tahun 2015 pertama kali saya ngaji bersama Purel-Purel itu ada induk semangnya, Bu. Sekali-sekali nanti Bu Aisyah nggak apa-apa kenalan sama Purel-Purel. Biar tahu gitu loh, biar tahu dakwah yang di luar. Apa aja bilang. Pertama cuma 32 Purel. Terakhir tahun 2019 COVID, alhamdulillah Purel-Purel yang ngaji sama saya itu nggak ada yang tobat. Malah tambah. Jadi 186. Saya tanya sama induk semangnya, Bu, lagi ngaji kok gak sing tobat malah tambah akeh ya apa leren nih aku. Lu ndak gitu kan Rani. Namanya Purel itu kan diputer. Dari Jakarta ke Bandung, Denpasar, Surabaya, Batu. Kenapa? Ini biar tetap fresh gitu loh, biar tetap baru, Pak. Biar tetap kelihatan baru, itu marketing. Kenapa Batu kok banyak? Ya karena banyak diskotiknya. Yang ngajinya itu Ibu sekalian ya. Gak ada yang nanya berapa jumlah rokaat dia mulai, wis keduren. Dia cuma nanya Pak Nurbani, boleh ndak ketika saya itu makan atau minum baca bismillah? Coba. Baru itu Pak pertanyaannya. Bukan bertanya tentang sholat, bukan bertanya tentang wudhu. Tapi cuma boleh ndak ketika saya makan ini baca basmalah. Loh, kenapa Mbak? Iya, karena saya pernah dengar Ustadz pengajian yang lalu bilang bahwa Tuhan tidak terima sedekah dari hasil melacur dan jualan anjing. Yo, Pak. Yo pun jawabnya, Pak. Ditarce bisa dan jawab itu. Tak jawab ngawur. Boleh, Mbak, asal ditambahi istighfar. Nah, namanya ijtihad. Maksud jangan gitu ya, tambah kafir. Ya sudah, bismillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim, minum. Yang paling cantik primadonanya, Bu. Gak gitu tanyanya. Apa tanya? Pak Rubani, kalau saya mau melayani tamu, boleh tidak baca basmalah? Monggo bapak-bapak tarsi dijawab. Oleh Urayu, aku sampai bingung itu. Ini dunia, Pak. Jenengan kumpul karo api-api itu yo. Dakwah itu kan begini, namanya bukan dakwah tausiah. Ngajak wong sholat, ahli sholat. Ngajak puasa, ahli puasa. Ngajak orang zikir, ahli zikir. Bukan dakwah, tausiah. Itu dakwah. Yang terakhir, ini duk semangnya Bu bilang, Pak Rubani, mulai tahun 2022, gitu, penghasilan anak-anak tak potong 2,5%. Kenapa Bu? Zakat. Zakat profesi. Ono lagi semua nih gini. Zakat profesi. Kaget saya. Loh. Aku lalu tahu itu. Terus saya tanya, kenapa Bu? Buat apa Bu? Anak-anak itu nanti kan ada yang menpos. Ada yang nggak laku. Ada yang tobat. Nah, tak kumpulkan. Kalau mereka nanti pulang ke kampung, ada yang buka cilok, tak kasih modal. Ada buka laundry, tak kasih modal. Masya Allah, sepakat, saya bilang. Pekoro uni zakat terserah. Tapi mengentaskan pelacur itu dasar, Pak. Saya langsung urun, saya 500. Kita cuma bilang, wala taqrabu zina, inaukana fahisatan wasasabila. Apa yang kita lakukan? Gak ada. Cuma mencela. Tapi gak ada yang kita lakukan. Ada loh kisah mutawatir pelacur masuk surga gara-gara dia memberi minum anjingnya loh. Masyhur ini.
Pelacur itu manusia najis. Karena dia nggak pernah sholat. Berarti dia nggak pernah wudhu. Kalau dia habis bercampur melayani, dia cuma mandi adus keramas. Tapi bukan junub. Berarti dia bersih tapi tidak suci. Ya, bersih tapi tidak suci karena tidak wudhu. Berarti najis. Yang ditolong bukan onta, bukan sapi, bukan kambing, tapi anjing. Najis. Pelacurnya najis, anjingnya najis. Tapi Gusti Allah berkenan dia memasukkan surga. Jangan protes. Gusti Allah kok yang berikan. Kalau kita mosok pelacur masuk surga, ya sama-sama yang punya. Yang punya surga memasukkan surga. Nah, itu satu. Jadi intinya kita ini beragama itu nomor satu adab, akhlak. Nabi Muhammad SAW pernah suatu kali ini kisah Nuaiman, lucu. Kanjeng Nabi itu suka sama Abdullah. Abu Bakar protes. Ya Rasulullah, kenapa Anda itu kok seneng banget sama Abdullah, Nuaiman? Abdullah itu pendek, gemuk. Apa kata Rasul? Iya, karena dia bisa bikin aku tertawa. Kita itu kan beragama kita tuh strength banget, guyu, kayak so senyum. Nabi Muhammad itu suka ketawa, tersenyum. Bahkan Nabi Muhammad pernah bersabda, jika hari itu kamu tidak bisa menemukan atau melakukan satu kebaikan pun, cukup temui tetanggamu dengan wajah tersenyum. Senyum. Senyum aja cukup. Masuk surga dengan tersenyum. Jangan-jangan kita masuk surga nanti bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena Al-Quran kita, yang bikin kita sombong. Ahli tahajud menyombongkan tahajudnya, ahli puasa menyombongkan puasanya. Jangan-jangan cuma menyingkirkan duri di jalan itu yang bikin kita masuk surga. Jangan-jangan sekedar mengurepkan, bahasa Indonesia mengurepkan apa? Eten coro kelumah. Bahasa Indonesia itu bahasa coro itu apa? Sami ya? Coro itu binatang sih di kamar mandi sing lambune mboten enani lho. Kecuali bahasa Indonesia. Coro-coro apa kecoa? Corong ya, coro. Enten coro kelumah. Ayo jenengan kepeduk coro kelumah niku sampean tulungi cek mengkuran apa sampean tidak? Nah iya. Niki adab lho, Pak. Kecil loh ini. Ketemu coro kelumah. Jenengan tidak napa sampean tulungi? Niku wis sewengi lho Pak nulung donga niku. Ya Allah, ada orang beriman yang mengurepkan saya. Ketemu orang beriman, orang dikurep lo apa tidak? Coba. Kalau saya kurepkan dulu, 1 meter tak ide. Tapi sudah saya tolong dulu, Pak. Bukan langsung saya ide. Tak kurepkan dulu. Saya kurepkan dulu, kan lari itu. Nah, lari baru tak ide. Bukan langsung rumah tak ide. Bapak itu kan berarti kan mendolimi orang yang susah. Loh, itu adab, Pak. Nabi Muhammad itu dengan burung aja punya adab. Ada orang beriman, ahli sholat, ibu-ibu. Ahli sholat, ahli puasa, ahli baca Al-Quran. Masuk neraka gara-gara ngurungi kucing. Pernah dengar? Ngurungi kucing, kucingnya mati keluwen. Loh gimana? Lewi keluwen dikurungi. Dan jangan-jangan mlebu neraka gara-gara ngidei coro kelumah. Protes coro nih. Ya Rob, jangan itu ditahan dulu. Saya dulu pernah tidak, ya Pak. Nah, Pak. Ini ada Pak. Rasulullah itu lembut sekali, lembut. Sampai coro itu loh. Sampai lalat. Burung itu Rasulullah pernah ada kucing tidur di jubahnya. Gak berani ngambil. Digunting Pak jubahnya. Wedi kucingnya tangi. Segitunya.
Kula boten, kula guyang. Coba. Itu lembut, Kanjeng Nabi itu lembut sekali. Keras itu kan dengan orang kafir. Hasyidda walal kufar. Kerasnya ketika perang. Damai ya enggak. Ketika damai lembut Kanjeng Nabi. Nah, itu sekalian. Mungkin itu kalau ada tanya jawab, monggo silakan. Jadi saya dengar dari para ustadz itu kita itu nanti setelah mati itu di alam kubur, alam barzah, kemudian menunggu mizan, baru nanti kalau misalkan baik akan masuk surga. Tapi kok ada pelacur yang diberi minum karena kehausan sudah masuk surga. Surga itu adanya sekarang nanti. Terima kasih. Surga itu adanya nanti. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan si fulan masuk surga, bukan berarti dia masuk surga sekarang. Pernah misalnya ada sebuah hadis yang mutawatir, Nabi Muhammad SAW mendengar terompah Bilal di surga. Pernah dengar? Nah, apakah berarti Bilal sudah di surga? Belum. Tapi kemudian para ulama ahli tafsir berikhtilaf. Lah kalau begitu Nabi Adam surganya di mana? Nah ini, kalau ini sudah ngasih tafsir Pak, nanti agak berat ini. Agak berat. Artinya gini, ulama-ulama salaf itu berbeda pendapat banyak hal. Salah satunya tentang surga. Apakah surga sekarang sudah ada atau belum ada? Beberapa ulama misalnya Hasan Basri, Al-Iyad, Al-Mubarok, Imam Syafi'i berpendapat surga sudah ada. Buktinya apa? Nabi Adam sudah pernah masuk surga. Ulama-ulama yang lain berpendapat beda lagi. Surga belum ada. Nanti surga itu setelah dunia kiamat. Nah ini Bang. Imam Syafi'i dan Imam Malik gurunya berbeda pendapat sebanyak 5.679 ikhtilaf. Jadi saya tuh kalau bahas-bahas gini agak saya hindari Pak. Termasuk misalnya teman-teman Salafi itu berpendapat julus istiwa. Ngeri itu Pak. Allah punya mata seperti mataku. Wah, punya tangan seperti tanganku. Punya telinga seperti telingaku. Punya kaki seperti kakiku. Allah turun dari mimbar seperti aku turun dari mimbar. Wasil Binato. Woi. Allah duduk. Kursi itu duduk, Pak. Allah duduk, Pak. Allah punya fisik. Ah, ini aliran mujassimah. Nah, kita tidak usah bahas yang gituan lah. Gue tadi kafir, aku rawani bahas gitu. Kalau saya ulama, saya cukup baca saja. Cukup baca, saya lihat, tapi saya nggak pernah menyampaikan ke jamaah. Kita penting sholat lah. Saya kalau suka akidah kita seperti akidahnya orang awam saja. Berarti kalau akidah kita menjadi akidah orang alim, oh luar biasa Pak. Misalnya kaum Mu'tazilah atau kaum Jabariyah, kalam. Wah. Orang Mu'tazilah atau Qadariyah itu berpendapat bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan bebas. Faman sya'a fal yu'minu wa man sya'a fal yakfur. Barang siapa kepingin kafir silahkan. Barang siapa kepingin beriman silahkan. Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak mau merubahnya. Bebas. Kita masuk surga karena kita beribadah. Kita kaya karena bekerja. Kita bodoh karena malas. Kita masuk neraka karena kafir. Oh ini Mu'tazilah. Lawannya
Jahmiyah, Jabariyah. Manusia itu dilahirkan dalam keadaan terikat. Wa ma tasa'una illa ayyasha Allah. Kamu tidak akan berkehendak kecuali atas kehendak Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah. Mayyahdillahu fala mudhillalah, famay yudlil fala hadiyalah. Allah akan memberi petunjuk atau menyesatkan kepada siapapun yang dikehendaki. Kenapa kita beriman? Karena diberi petunjuk oleh Allah. Kenapa dia kafir? Karena disesatkan oleh Allah. Ayo. Dua-duanya itu bertengkar itu, Pak. Maka muncul aliran tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dulu riwayatnya begitu. Jangan ngaji yang begituan. Jangan ngaji yang begituan. Kita ikuti tarjih aja Mas ya. Mau ngaju ini kok tuh tindak karuan-karuan nanti. Gitu. Jadi gini, insya Allah maksudnya itu. Maksudnya itu nanti dia masuk surga itu nanti. Bukan surga yang sekarang. Bukan masuk surga plung gitu, enggak. Nah, itu pendapat jumhur ulama gitu. Monggo. Tadi disampaikan Rasulullah begitu lembut Ustadz. Yang saya dalam benak saya berpikir gini Ustadz. Kita kan kayak masyarakat awam, kasar banget Ustadz. Yang jadi pertanyaan saya itu adalah saya tuh pengen seperti itu, pengen beradab, lembut. Ya intinya baiklah sesuai dengan tadi yang Ustadz sampaikan. Langkah-langkah yang saya harus lakukan itu apa Ustadz untuk jadi orang beradab gitu Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz. Ya. Kalau beberapa ulama menyebutkan adab itu karakter, pembawaan. Pembawaan. Tapi bisa dididik, bisa dilembutkan. Suatu malam Rasulullah itu sidak ke rumahnya Sayyidina Umar ngecek tata cara Sayyidina Umar sholat. Apa Rasul bilang? Baca di kitab Sifat Sholat Nabi Syekh Al-Albani. Kitabnya orang Salafi. Sifat Sholat Nabi. 3 jilid. Cetak sudah khatam. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, rendahkan suaramu. Pada Umar. Kemudian berkunjung ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Rasul? Wahai Abu Bakar, keraskan suaramu. Nah, itu. Bayangkan itu. Umar itu kan bacaannya keras, memang ngomongnya keras. Rasul bilang, rendahkan suaramu. Abu Bakar itu lembut, kalau baca Quran sih nangis. Abu Bakar, keraskan suaramu. Cuma sayangnya kan gak ada rekaman. Merendahkan sama mengeraskan tadi terus jadinya seperti apa? Artinya kan tengah-tengah, jangan berlebih-lebihan kerasnya, juga jangan berlebih-lebihan lembutnya. Termasuk sikap kita karakter. Kita awali dari cara minum. Kita awali dari cara mengambil makanan. Rasul bilang, kalau kamu ambil makanan dari pinggir, jangan dari tengah. Kalau minum, 3 kali teguk, sekali napas. Coba. Ini kita mulai dari diri sendiri dulu. Ibda' binafsi. Makan dengan tangan kanan. Makan sambil duduk. Makan tidak boleh bersandar. Coba. Itu Rasulullah. Dan etiket makan itu dipakai di hotel bintang 5. Saya pernah diundang di Prancis, itu makan itu persis etikanya Nabi Muhammad. Gak boleh ada makan bersandar. Harus di meja. Ambil yang terdekat. Ambil yang terdekat. Gak boleh jauh. Itu kan sunnah semua. Anehnya yang menjalankan sunnah itu kok malah orang kafir, orang Eropa. Nah kita ini enggak, umat Islam malah kelasnya ustadz, ulama, mohon maaf, termasuk saya, wes selamatan mantu, sedang party, like, gimana? Oh nah, gini dulu. Sedang party, itu kan tradisi Eropa, tradisi Yahudi. Makan sambil duduk. Ambil yang terdekat. Gak boleh makan gayung-gayung itu. Kita kan enggak. Piring kita sampai kadang-kadang sampai
sampai ke ban. Coba. Itu Rasulullah, makan aja. Kata Rasul bilang, kalau kamu ingin lihat perilaku orang, lihat saat di meja makan. Kemudian, kalau kamu ingin lihat bagaimana kondisi rumah, lihat kamar mandinya. Oh, ini benar loh, ah. Lihat kamar mandinya. Lah, kalau lihat perilaku keluarga itu, lihat kamar mandinya. Mohon maaf. Bapak Ibu pernah enggak sebelum meninggalkan tempat tidur melipat selimut dulu? Sebelum kita ke kamar mandi wudhu, lipat dulu selimut. Ayo. Waduh, ayo ini kita sama aja loh. Ini kan rahasia. Maka kalau Allah, Pak, membeber rahasia kita, habis Pak kita. Untungnya Gusti Allah itu menutup rahasia kita. Allah itu maha menjaga aib. Nek jenengan ngerti aib pulau wis gak diundang. Ojo ngundang Pak Nurbani gitu. Lihat mulai cara di kamar mandi. Lihat caranya dia makan. Lihat cara saya memperlakukan istri. Lihat cara saya ngasih belanja sama istri. Dilempar, opo ditaruh. Oh, itu kan adab semua. Ayo ngono Mas. Mulai ngono belajar baik saya. Saya juga terus belajar. Memang adab itu Masya Allah. Belajar. Bahkan ketika sholat itu adabnya Nabi luar biasa. Pernah Nabi Muhammad memperpanjang rukuknya. Agar Sayyidina Ali yang masbuk bisa takbir dan rukuk bersamanya dihitung 1 rakaat. Pernah juga mempercepat sholatnya. Karena di belakang ada orang yang sedang safar. Maka kalau saya menyarankan, kalau ini kan masjid transit. Kalau sholat sholat jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang, karena banyak orang segera musafir. Jangan panjang-panjang. Pernah baca di Tarjih HPT, Sa'ad bin Abi Waqqas, sholat maghrib. Dia hendak menyiram kebun kurma. Sa'ad bin Abi Waqqas ngimami panjang pol. Akhirnya orang itu bikin jamaah sendiri. Habis itu Sa'ad bin Abi Waqqas marah, kamu munafik. Bikin jamaah sendiri. Dia tidak terima. Ya Rasulullah, dia bilang aku munafik. Kenapa? Aku ini mau nyiram kurma. Airnya antri. Kalau aku tak ikut itu, aku gak dapat air. Akhirnya aku bersama rombonganku sholat sendiri. Apa kata Rasulullah? Wahai Sa'ad, jangan bikin fitnah kamu. Sholat panjang itu nek sunnah. Pernah Nabi Muhammad SAW itu sholat 2 rakaat jam 12 malam sampai subuh. 2 rakaat tok. Itu yang bikin kaki Nabi Muhammad sampai bengkak. Kata Ibnu Mas'ud, saya jalan-jalan karena lapar. Aku dapati Rasulullah sholat. Aku ikut di belakangnya. Baca Al-Baqarah. Tak pikir selesai. Lanjut Al-Maidah. Tak pikir selesai. Baca An-Nisa. Aku mau pergi. Cekal kan Rasul. Ayo mau kemana kamu? Sampai 4. Nah itu. Itu dahsyatnya Rasulullah. Sholat sendiri. Nah, kalau lagi fardu dilihat di belakang. Maka Rasulullah itu kan punggungnya bisa melihat mujizatnya. Tahu kondisi jamaah. Jangan sampai ada orang tua sepuh ngadeg kira kuat akhirnya geblak. Saya kemarin ada yang sampai terjatuh karena terlalu panjang. Wah itu kan makanya sedang aja lah, sedang. Terima kasih, kurang lebih saya maaf persis jam 8 Pak. Panjang kita. Tak jam setengah ya. Mohon maaf kepanjangan. Kurang lebih saya monggo. Yang Pak, mengenai ahli sunnah wal jamaah itu, ya saya mendengar bahwa banyak kan orang dari paham-paham yang ada ini seperti NU, seperti Salaf dan termasuk Muhammadiyah juga, ya, bahwa umatku kelak
terbagi menjadi 73 golongan. Satu yang masuk surga, yaitu yang ahli sunnah wal jamaah. Pertanyaan saya, ini sumbernya dari mana, Pak? Apa dari Al-Quran? Apa dari hadis yang sahih? Iya, ini yang saya belum tahu, hanya mendengar saja. Mohon keterangannya, Pak. Terima kasih. Itu artinya sahih, mutawatir. Yahudi terpecah menjadi 72. Nasrani terpecah menjadi Yahudi terpecah menjadi 71. Nasrani terpecah menjadi 72. Umatku terpecah menjadi 73. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, tapi persoalannya itu sekarang kan kita banyak ngeklaim. NU ngeklaim aswaja. Teman Salafi ngeklaim aswaja. Yang lain bukan. Nah, ini masalah ngeklaim ini. Urusan itu kan Gusti Allah yang paham. Ya memang Gusti Allah. Tidak tahu kita. Nah, orang Muhammadiyah yang beling yang masuk neraka. Muhammadiyah, sholatin beling. Wai zakat medit. Bangun masjid ngilan. Pengajian gak tahu teko. Muhammadiyah, ya mlebu neraka. NU, tekone mek mulutan tok. Gue berkat baru mulai. Ya Allah, masa aswaja gitu. Nah, berarti kan bisa semuanya gitu. Aswaja itu bukan organisasi. Nah, tapi NU kan teman kita mengklaim aswaja gitu loh. Teman Salafi mengklaim paling sunnah. Nah, itu kan. Itu klaim-klaim itu yang Pak kita itu. Jadi kita semuanya punya potensi. Punya potensi sesat, punya potensi jadi ahlussunnah. Bergantung masing-masing. Nah, Muhammadiyah kan berusaha menjadi yang sunnah. Makanya kita bersihkan yang sedikit-sedikit. Yang khurafat kita bersihkan. Yang bid'ah kita bersihkan. Itu kan pelan-pelan. Lah tapi kan kita bisa murni enggak? Ya belum tentu. Nabi Muhammad menurut Imam Nawawi ada 1365 sunnah. Jenengan pun sakit berapa sunnah yang bisa diamalkan? Mungkin 10 atau 40. Saya baru 7. Nah kita kan beda-beda tingkatannya. Dari 1365 itu panjenengan 8. Bapak-bapak bisa 11. Panjenengan bisa 20. Kan bergantung. Bergantung. Sesuai kemampuan kita. Nah itu. Takwa itu indikatornya ada 660. Indikator takwa itu. Nah itu kan masing-masing kita bisa lihat. Iman ada 70 cabang. Gitu. Cabang paling rendah apa? Cabang iman paling rendah. Menyingkirkan duri di jalan. Cabang tertinggi. La ilaha illallah. Menyingkirkan duri di jalan itu beriman loh, Pak. Memberi minum anjing itu beriman loh. Menyiram bunga itu beriman. Membersihkan sungai itu beriman. Nah itu kan beriman itu apa? Nah paling tinggi la ilaha illallah. Nah itu. Nah tentang firqah itu memang ada 2 nabi. Riwayat Tirmidzi. Nabi Muhammad berdoa 3. Yang 2 diijabah, yang 1 ditolak. Pertama Nabi Muhammad berdoa, ya Rob, hindarkan umatku dari kemiskinan, dari kelaparan, diijabah. Gak ada umat Islam yang kelaparan. Yang kedua berdoa, ya Rob, jangan kau kalahkan umatku dari musuh-musuhnya, diijabah. Umat Islam tidak bisa kalah dari siapapun, tapi sesama umat Islam saling mengalahkan. Diijabah. Yang ketiga, ya Rob, jangan kau cerai beraikan umatku, ditolak. Nah, ini. Jangan kau cerai beraikan umatku, ditolak. Ya sudah, wis. Makanya kalau Muhammadiyah itu kan, di Muhammadiyah banyak perselisihan, pertengkaran, tapi kan ada majelis tarjih. Majelis tarjih ini dalam rangka untuk meminimalisir ikhtilafiyah. Sholat tarawih 11 rakaat itu ada 8 cara. Sholat tarawih 23 rakaat ada 16 cara. Teng tarjih. Bapak-bapak pernah baca tarjih belum? Belum ya? Nah,
Yang 11 rakaat itu ada 6 cara. Muhammadiyah ngambil 3. 1, 4, 4, 3. Kayak Grendel Itali, AC Milan. 4, 4, 3. Atau total football Belanda. 2, 2, 2, 2, 2, 3. Atau 2, 2, 2, 2, 2, 1. Atau 8, 5. Atau 9, 3. Muhammadiyah ambil tadi. Di sini kalau tarawih berapa? 4, 4, 3. Sekali-sekali 2, 2, 2, 3. Kan diumumkan, sama kita pakai 2, 2, 3 ya. Sama kita pakai 9, 3 ya. Nah itu kan di NU, jangan tanya, ada 16, 23, 36, 47. Saya pernah diundang di Udanawu, Serengat Blitar. 23 rakaat 7 menit. Wow, sekali-sekali jenengan rekreasi ke sana. Wong sunah aja toh. Kalau enggak pas nanti diulang, wong sunah aja kok. Enggak usah nanti diulang lagi kalau kita enggak mantap. Saya diundang di Mumbaul Ulum. Ustaz bilang, "Pak Rubani, nanti jenengan ngisi ceramah tok apa ikut sholat?" Ya, ikut sholat lah. Saya ingin tahu sensasinya, saya bilang gitu. Kalau ikut sholat, berarti nanti bukanya cukup 1 biji kurma dan air setengah gelas. Loh kenapa Ustaz? Nek kakean muntah nanti sampai. Loh berat Pak ternyata. Sholat 23 rakaat 7 menit itu lebih berat dibanding dengan 11 rakaat 2 jam. Lain jenengan loro encok rematik ra usah nelo. Semaput. Lah bisa masih Allahu Akbar. Bismi imam wis dolim. Bismi itu dolim. Pot. Gobios Pak. Kalah senam pagi itu. Berat ternyata. Saya mah. Wah ini kudu sprint dulu itu. Nah itu kan. Saya ini hanya mengajak luas Pak. Betapa Islam itu luas sekali. Luas. Wong kita mau sujud. Ada 2. 1 dengkulnya dulu, 2 tangannya dulu. Gitu. Kata Hudzaifah, nek sholat dengkule dhisik kaya unta menderung. Wis unta. Nek tangane dhisik kaya asu kate turu. Wis asu. Di masjid saya Al-Taqwa Batu, wong loro gegeran Pak piding-pidingan. Lah apa gegeran? Lah aku dilok asu, kon unta. Wis tak tengahi. Wis Mas, ra usah melok Hudzaifah, ra usah melok Aisyah. Apa melok mazhabe Nurbani. Lha apa batuk dhisik aku. Gegeran. Bangkit dari sujud, geger lagi. Tangan itu tetep beber, opom gegem. Wong gitu. Temen iki sering gegem urung. Gegem ana loro. Gegem sing ini apa sing ini? Wis. Ra usah Nu Aiman, ra usah Wail. Jackie Chan. Coba. Sholat itu, Masya Allah kita itu. Wong sholat itu rukune 13. Lah kok kesalahannya 140. Ada teman saya. Lah wong gelem sholat wis alhamdulillah. Seneni ae. Bacaan sholat beda lagi. Sujud beda lagi. Loading enten 13 macam. Tahiyat itu Pak. Jangan maksud kitab Bidayatul Mujtahid atau Syarhul Mazhab 13. At-tahiyatul diangkat. Lunggu hadu luru gitu. Setelah dia digoyang dari atas ke bawah atau bawah ke atas 6. Atau digoyang dari tengah ke kanan atau tengah ke kiri 8. Di ketika nunjuk itu apakah mata kita tertuju ke ujung jari opo tetap ke tempat sujud. Iya. Salah. Pun mulane sakniki pun belajar sholat cukup. Sing jenengan amalaken niku pun cekap. Kantun saiki noto hati. Noto hati. Penting niku noto hati. Makaten kita akhiri dengan doa.
Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita kemudahan, keberkahan, diberikan anak-anak yang soleh, pasangan-pasangan yang menyenangkan hati, dan terpenting kita nanti dikumpulkan di surga. Wahadiniyah al-Fatihah. Syaratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuafi ni'ama yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salawat itu doa yang paling tinggi, Pak. Doa tertinggi itu salawat. Kalau kita doa dengan salawat, 30 hajat kita di dunia diijabah. 70 hajat di akhirat diijabah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berilah kedamaian dan kesentonaan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Amin. Sebagaimana Engkau berikan kedamaian dan kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Amin. Ya Allah, berilah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Amin. Sebagaimana Engkau berikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Amin. Doa itu. Nah, kita kadang-kadang nggak tahu kalau itu doa. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Wa ala ali Muhammad. Amin. Hai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.